Siapa bilang bisnis kuliner butuh modal besar? Faktanya hanya dengan 5 juta, Anda bisa membangun bisnis F&B yang cuan besar. Tapi hati-hati, 80% bisnis kuliner gagal dalam tahun pertama karena salah strategi. Bayangkan, Anda punya usaha bakso kemasan, ayam frozen atau makanan siap saji yang laris di pasaran. Modalnya kecil tapi untungnya berkali lipat. Bisnis F&B adalah sektor yang tak pernah mati karena makan adalah kebutuhan utama manusia. Tapi mengapa banyak yang gagal? Karena mereka tidak paham strategi dan tren pasar. Tren bisnis F&B 2025, Cloud Kitchen and Business Online meningkat 300%, sumber McKinsey 2024. Permintaan frozen food melonjak 250%, data BPS Januari 2025. Waralaba makanan cepat saji berkembang pesat. Pemerintah juga mendukung industri F&B dengan berbagai kebijakan seperti insentif pajak untuk UMKM kuliner, digitalisasi UMKM, agar bisa ekspor dengan mudah, standarisasi halal and BPOM untuk meningkatkan daya saing. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara sukses di bisnis F&B dengan modal kecil? Strategi apa yang harus digunakan? Dalam video ini, kita akan mengupas rahasia sukses bisnis F&B. Bagaimana menghindari kesalahan fatal, serta memanfaatkan kebijakan pemerintah dan peluang investasi yang sedang booming. Tonton sampai akhir, karena kita juga akan membahas bagaimana Darbe Group memainkan peran penting dalam industri F&B. Industri food and beverage F&B terus mengalami pertumbuhan pesat, terutama setelah pandemi mengubah pola konsumsi masyarakat. Kini tren bisnis makanan dan minuman semakin didorong oleh digitalisasi, inovasi produk dan kebijakan pemerintah yang pro-UMKM. 1. Digitalisasi UMKM kuliner. Pemerintah dukung bisnis F&B go online pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan 30 juta UMKM go digital pada 2025. Menurut laporan BI, Januari 2025, transaksi digital di sektor kuliner meningkat 40% dibanding tahun sebelumnya. Tren ini menunjukkan bahwa pelaku usaha F&B yang mampu memanfaatkan teknologi, seperti layanan pesan antar, e-commerce dan cloud kitchen, akan memiliki keunggulan kompetitif. 2. Insentif pajak untuk UMKM F&B. Pemerintah memberikan berbagai insentif pajak bagi pelaku usaha F&B, termasuk pajak final 0,5% untuk UMKM dengan omset di bawah 4 KCH dan 8 miliar tahun. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 2023. Relaksasi pajak restoran dan warung makan di berbagai daerah untuk mendorong daya beli masyarakat. Subsidi bunga KUR hingga 3% untuk pelaku usaha mikro di sektor makanan dan minuman, sumber OJK 2025. 3. Standarisasi halal and BPOM. Akses pasar yang lebih luas sejak 2024, sertifikasi halal menjadi wajib bagi produk F&B yang dipasarkan di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, Februari 2025, produk bersertifikat halal memiliki peluang ekspor 2x lebih besar dibanding produk tanpa sertifikat. Dengan kata lain, pelaku bisnis kuliner yang sudah memiliki standar halal dan BPOM akan lebih mudah memasuki pasar internasional. 4. Meningkatnya permintaan frozen food and ready-to-eat food. Data dari BPS Januari 2025 menunjukkan bahwa penjualan frozen food melonjak 250% dalam 5 tahun terakhir. Hal ini didukung oleh gaya hidup praktis dan meningkatnya kelas menengah di Indonesia. Distribusi lebih efisien dengan platform digital dan layanan antar peluang ekspor meningkat karena kualitas produk yang lebih stabil. 5. Peran RCEP dalam membuka pasar ekspor makanan dan minuman Indonesia kini menjadi bagian dari Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), blok perdagangan terbesar di dunia. Menurut laporan Kementerian Perdagangan 2025, ekspor makanan dan minuman ke negara-negara RCEP meningkat 15% setelah perjanjian ini berlaku. Kesimpulannya, pemerintah sangat mendukung pertumbuhan bisnis F&B melalui kebijakan insentif pajak, digitalisasi UMKM dan dorongan ekspor. Tinggal bagaimana kita bisa membaca peluang ini
dan menjalankan strategi bisnis yang tepat. Industri food and beverage, F&B, bukan hanya sekadar bisnis makanan dan minuman, sektor ini adalah pilar utama perekonomian nasional. Dengan kontribusi lebih dari 35% terhadap PDB sektor manufaktur, sumber BPS 2025, industri ini terus menjadi motor pertumbuhan ekonomi. 1. Dampak positif bagi UMKM dan startup kuliner dengan adanya insentif pajak dan digitalisasi, pelaku usaha kecil kini memiliki peluang lebih besar untuk bersaing dengan brand besar. Lebih mudah menjual produk secara online melalui GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan TikTok Shop. Biaya operasional lebih rendah dengan konsep Ghost Kitchen atau Cloud Kitchen, lebih cepat berkembang dengan sistem franchise atau kemitraan. Menurut laporan OJK Februari 2025, sektor F&B adalah industri dengan pertumbuhan kredit usaha tertinggi, mencapai 20,3% dibanding tahun sebelumnya. Artinya, banyak investor dan perbankan melihat bisnis kuliner sebagai sektor yang sangat menjanjikan. 2. Dampak terhadap industri besar dan manufaktur. Kebijakan pemerintah dalam mendorong sertifikasi halal, ekspor, dan digitalisasi F&B juga memberikan dampak besar pada industri pendukung. Manufaktur bahan baku pangan, permintaan ayam potong, daging olahan ikan segar meningkat. Industri kemasan makanan, kemasan ramah lingkungan semakin banyak digunakan. Logistik dan distribusi pangan, investasi cold storage dan rantai pasok makin meningkat. 3. Peluang investasi dan perdagangan. Investor semakin tertarik menanamkan modal di bisnis F&B berbasis teknologi, seperti brand frozen food dan minuman kekinian. Ekspor produk kuliner Indonesia ke pasar RCEP dan Timur Tengah meningkat berkat standar halal dan sertifikasi BPOM. Kesimpulan, industri F&B saat ini sedang dalam fase pertumbuhan emas. Siapa yang bisa membaca tren dan menerapkan strategi yang tepat akan meraih kesuksesan besar. Strategi sukses di bisnis F&B, modal kecil, untung besar. Jika ingin sukses di industri food and beverage, F&B, ada 3 kunci utama yang harus diterapkan. Efisiensi modal, strategi branding yang kuat, dan pemanfaatan teknologi. 1. Optimalkan konsep lean business. Gunakan model bisnis berbiaya rendah, seperti ghost kitchen, food truck, atau frozen food. Dengan model ini Anda tidak perlu sewa tempat mahal, tetapi tetap bisa menjual produk dengan jangkauan luas. Fokus ke menu dengan margin tinggi, misalnya minuman boba, kopi susu, atau snack kekinian. 2. Maksimalkan digitalisasi and platform. Online TikTok, Instagram, dan WhatsApp Business kini jadi senjata utama untuk memasarkan produk F&B dengan modal kecil. Optimalkan strategi pre-order and sistem bundling untuk meningkatkan omzet. Gunakan platform Cloud Kitchen seperti Grab Kitchen and Yummy Kitchen untuk memperluas pasar tanpa membuka cabang fisik. 3. Manfaatkan tren kesehatan dan keberlanjutan. Produk berbasis kesehatan seperti makanan organik, plant-based food, dan low-calorie snack semakin digemari. Kemasan ramah lingkungan menjadi nilai tambah bagi konsumen modern yang peduli lingkungan. Proyeksi masa depan industri F&B menurut laporan McKinsey & Company 2025, industri F&B di Indonesia diprediksi tumbuh lebih dari 12% per tahun, dengan potensi terbesar pada segmen makanan sehat, makanan instan premium, dan ekspor kuliner khas Nusantara. Kesimpulan, bisnis F&B tidak hanya menjanjikan, tetapi juga bisa dimulai dengan modal kecil. Kuncinya adalah inovasi, digitalisasi, dan membaca tren pasar. Darbe Group sebagai motor inovasi di industri F&B sejalan dengan pesatnya pertumbuhan industri food and beverage F&B di Indonesia. Darbe Group telah menempatkan diri sebagai pemain strategis dalam rantai pasok, manufaktur, dan distribusi produk pangan. Beberapa unit bisnis kami siap menjadi mitra utama bagi para pelaku usaha F&B yang ingin sukses dengan modal kecil dan keuntungan besar. 1. PT Darbe Maju Mapan, produsen bakso sapi kemasan. Halal Solusi, bisnis frozen food saat ini berkembang pesat, terutama di platform e-commerce.
Produk bakso sapi kemasan halal dari PT Darbe Maju Mapan menjadi pilihan tepat bagi pengusaha kuliner yang ingin menambah menu tanpa ribet produksi dari nol. Keunggulan, produk berkualitas tinggi, halal, dan terstandarisasi. Bisa dikemas dalam ukuran kecil untuk model bisnis reseller atau UMKM. Cocok untuk waralaba bakso instan atau bisnis frozen food rumahan. 2. PT Darbe Jaya Abadi and PT Amerta Jaya Abadi, pemotongan and perdagangan, ayam modern solusi, konsistensi. Bahan baku adalah kunci sukses bisnis F&B. PT Darbe Jaya Abadi and PT Amerta Jaya Abadi memastikan ketersediaan ayam berkualitas untuk bisnis kuliner, dari restoran hingga food stall kecil. Keunggulan, distribusi luas ke seluruh Indonesia, standar pemotongan halal dan higienis, bisa memenuhi permintaan skala kecil untuk bisnis modal minim. 3. PT Bareka Lintas Indonesia, distributor pangan solusi. Salah satu tantangan utama UMKM F&B adalah akses bahan baku dengan harga stabil. PT Bareka Lintas Indonesia hadir sebagai distributor pangan yang menyediakan pasokan bahan baku secara langsung kepada UMKM dan bisnis kuliner besar. Keunggulan, bisa jadi mitra supplier bagi restoran kecil dan UMKM kuliner. Skema harga, grosir and kemitraan yang menguntungkan. Logistik terintegrasi untuk memastikan pengiriman cepat and efisien. 4. PT Hana Inti Berjaya, venture builder untuk bisnis F&B solusi. PT Hana Inti Berjaya hadir sebagai venture builder yang fokus membangun bisnis F&B dari nol, menyediakan pendanaan, strategi bisnis, dan manajemen operasional. Keunggulan, mentorship langsung bagi startup F&B, dukungan dalam digital marketing and ekspansi bisnis, skema investasi untuk bisnis kuliner yang inovatif. 5. PT Risna Darbe Link, pengembang Darbe Link, platform digital UMKM. Solusi Darbe Link adalah ekosistem digital yang menghubungkan pelaku usaha F&B dengan supplier, mentor bisnis, dan peluang investasi. Keunggulan, mempermudah akses modal bagi UMKM kuliner. Digitalisasi bisnis dengan sistem manajemen berbasis AI, membantu UMKM kuliner naik kelas melalui program pelatihan. Darbe Group tidak hanya beradaptasi, tetapi juga aktif mendukung pertumbuhan UMKM kuliner di Indonesia. Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam mendorong industri pangan dan UMKM digital. Maju melangkah tanpa ragu, peluang besar ada di situ. Darbe Group makin berjaya, saatnya tumbuh, saatnya kaya.